Jadi ternyata ya temuan pertama ya adalah bagaimana supaya si sales ini bukan hanya cuma banyak bicara, jelasin produk, fitur, keunggulan, dan ini Pak, kita bedanya dengan yang lain seperti ini, bukan hanya itu, tapi kita dia dengarkan. Nah, yang menarik. Jadi gini, saya jelaskan. Jadi si owner ini punya satu ukuran ya dashboard. Ya, waktu saya bantu dia, saya bantu buatkan yang namanya dashboard. Tadinya dashboardnya KPI-nya cuma secara umum, volume, penjualan, dan juga omset dan transaksi, ya repeat dan sebagainya. Ini saya bedah lagi, lalu kita bedah menjadi 3 hal yang penting. Pertama adalah closing rate setiap sales. Kedua adalah solusi, closing on solution. Nah, gini. Jadi klien itu sebelum dia mau beli produknya atau mau pakai jasanya, dia harus secara mindset, saya setuju. Closing on solution. Jadi sales ini bisa menjelaskan solusi dan ini yang saya cari. Ya. Dan customer itu punya banyak vendor yang dia juga dipresentasikan oleh berbagai tipe sales. Nah, sales ini bisa meng-closingkan on the solution. Itu yang saya ukur. Ya, setelah kita coaching, itulah yang saya ukur. Ketiga adalah closing on the spot. Nah, on the spot artinya nggak tunggu lama, ya follow up 2 kali langsung deal. Itu. Jadi on the spot itu macam-macam ya. Beda bisnis, beda caranya atau beda mekanismenya. Ada beberapa bisnis yang langsung on the spot kayak retail gitu kan. Tapi kalau kita bicara B2B dan sebagainya, on the spot bisa jadi 2 kali follow up ataupun 3 kali follow up sudah deal. Biasanya pertama dengan user, kedua dengan bagian manajer, ketiga dengan ownernya, langsung deal. Itu termasuk on the spot. Nah, kita ukur. Jadi yang menarik seperti itu. Balik lagi ke cerita saya. Pada saat diukur, dievaluasi, ternyata sales yang paling jago closing itu yang introvert justru. Yang karakternya S. Setelah ditemui ternyata, oh ini ya, lu ternyata banyak dengerin. Iya, dia dengerin. Nah, setelah didengerin, ternyata dia kasih solusi. Nah, tepat. Iya, jadi Pak, yang Bapak butuhkan setelah didengerin, iya, sekalian cerita. Ini kan introvert, dia diem aja, dia S. Gitu ya. Oh Pak, jadi gini, setelah dengerin dari cerita Bapak, sebetulnya yang Bapak butuhkan adalah optimasi di cash flow Bapak sekarang, dan juga bagaimana Bapak menghitung planning untuk 3 tahun ke depan, supaya cash flow ke depan Bapak memiliki cadangan sekian bulan, dan Bapak tenang. Nah, 2. Nah, jadi temuan pertama adalah begitu kita tahu, oh inilah resep sukses, baru kita bisa duplikasi kepada sales yang lain. Nah, ini belum selesai cerita saya. Ini baru bagian pertama.